Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa lagi dalam program I5, Immanuel 5 Minute. Sebelumnya terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak di antara kita atau mungkin hampir setiap kita menganggap bahwa keluarga adalah yang nomor satu. Keharmonisan keluarga, kebahagiaan keluarga, kesehatan anggota-anggota keluarga kita, apapun yang baik untuk keluarga kita adalah hal yang harus kita utamakan. Tetapi ternyata tidak setiap anggota keluarga atau tidak setiap keluarga juga berpikiran seperti demikian. Terlebih lagi bagi mereka yang telah tersakiti oleh anggota keluarganya sendiri. Dan kita tahu bahwa hal yang paling menyakitkan di dunia ini adalah ketika kita disakiti oleh orang-orang yang paling dekat dengan kita, secara khusus saudara atau anggota keluarga kita sendiri. Tidak jarang anggota keluarga tidak mau lagi menjalin relasi baik dengan anggota keluarganya karena ia disakiti. Tidak jarang anggota-anggota keluarga saling membenci, saling menjatuhkan karena ada trauma yang tidak mengenakan di tengah-tengah keluarga. Dan juga mungkin tidak jarang ada seorang anak yang sangat membenci orang tuanya karena ia ditelantarkan. Penderitaan akibat tersakiti oleh anggota keluarga juga dialami oleh Yusuf yang menjadi tokoh dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Kejadian 50 ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-21. Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya. Ia bahkan dijual oleh mereka. Kita tentu tidak dapat membayangkan bagaimana jadinya bila kita berada di posisi Yusuf. Mungkin kita bisa menilai bahwa hal yang wajar bila Yusuf marah atas kejahatan-kejahatan yang ia alami di sepanjang kehidupannya. Kita mungkin bisa menilai bahwa hal yang wajar bila mana Yusuf menjadi pribadi yang pendendam. Tetapi nyatanya Bapak Ibu, dalam pembacaan pada malam hari ini, hal tersebut tidak diceritakan seperti demikian. Yusuf justru mengampuni saudara-saudaranya. Ada hal menarik berdasarkan refleksi iman. Yusuf berdasarkan pengalaman pahit yang ia alami dalam kehidupannya. Ia boleh mengalami kejahatan, bahkan kejahatan yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Dirinya terbuang, tetapi Tuhan tidak membiarkan Yusuf hancur. Tuhan merencanakan hal yang baik bagi Yusuf. Dirinya yang terbuang Tuhan angkat kembali dan Tuhan pakai demi kebaikan banyak orang. Yusuf menjadi orang yang paling penting dan paling berharga di Mesir. Yusuf diberikan kesempatan oleh Allah Bapak Ibu untuk meneruskan kehidupannya. Bahkan mungkin kehidupannya saat itu lebih dari apa yang ia pernah bayangkan atau mungkin jauh dari apa yang ia harapkan. Ada kasih Tuhan yang Yusuf lihat berdasarkan itu semua. Dan kemudian ketika Tuhan memberikan kesempatan baginya untuk bertemu kembali dengan anggota keluarganya yang telah menghancurkan kehidupannya, Yusuf tidak kemudian mendendam. Yusuf tidak memanfaatkan kekuasaan yang ia miliki untuk membalas perbuatan saudara-saudaranya. Tetapi justru ia mengampuni. Yusuf mengasihi dan bahkan merawat mereka semua. Secara langsung ada kesembuhan yang dialami oleh Yusuf. Sakit hati, trauma masa lalu dipulihkan karena pengampunan yang dilakukan. Ia berhasil berdamai dengan dirinya sendiri, bahkan juga terhadap saudara-saudaranya. Dan tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu dan saudara-saudari dikasih Tuhan bahwa lewat pengampunan yang Yusuf berikan, ada penyesalan, ada pertobatan yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf. Ada kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berdasarkan firman yang kita baca bersama pada malam hari ini, kita melihat bahwa kasih memampukan kita untuk memutuskan dan melakukan apa yang baik untuk dilakukan, meskipun itu merupakan hal yang berat sekalipun. Kasih memampukan kita untuk mengampuni orang lain. Kasih memulihkan tali persaudaraan. Mungkin ada di antara kita yang hingga saat ini masih berseteru dengan anggota keluarga.
Mungkin ada di antara kita yang hingga saat ini merasa disakiti dan merasa diasingkan oleh keluarga kita sendiri. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mulai malam hari ini, bersama-sama kita bertekad untuk secara perlahan mau mengasihi, mau mengampuni mereka, agar kembali ada sukacita dan damai di dalam hati setiap kita. Mungkin ada tiba saatnya nanti, Tuhan memberikan kesempatan yang sama seperti yang Tuhan berikan kepada Yusuf, di mana kita dipertemukan kembali dengan mereka yang menyakiti hati kita, di mana kita kembali diberikan kesempatan untuk menyelesaikan persoalan kita dengan mereka. Sebagai pribadi yang telah mengenal kasih Tuhan, apa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu? Mengampuni dan berdamai mungkin bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, tetapi mungkin itulah jalan yang paling baik untuk menyembuhkan diri kita dari sakit yang kita alami, bahkan juga kembali memulihkan relasi keluarga yang telah lama rusak. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu di i5 edisi yang berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, senantiasa dekatkan diri kita selalu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.